Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halila Safira Maulana dengan NRP 50172510881 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai bab 21 dari bukunya berjudul Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Dian H. Carson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Nah, di sini bab 21 itu memiliki judul sumber daya geologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar-gambar yang ada di dalam bab 21 ini, mulai dari gambar 21.1 hingga 21.35. Nah, jadi apabila saya melihat fotonya yang berada di sini, gambar 21.1 itu merupakan lapisan gambut yang sedang dipotong dan dikeringkan untuk bahan bakar di Pulau Mull, Skotlandia. Nah, ini tuh menunjukkan adanya lapisan gambut. Dia itu di sini kan terlihat nih adanya parit panjang tempat gambut itu diambil, yang menunjukkan bahwa lapisan tersebut itu cukup tebal dan berada di dekat permukaan tanah. Kemudian juga adanya vegetasi yang berada di sekitarnya yang berwarna hijau-hijau ini yang menunjukkan bahwa dia itu berupa rumput dan tanaman rawa. Nah, ini tuh menandakan lingkungan lahan yang basah yang mendukung pembentukan gambut. Nah, di sini juga terlihat adanya pengeringan, di mana pengeringan gambut itu dilakukan untuk mengurangi kadar air sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi. Gambut itu kan merupakan tahap awal dalam proses pembentukan batu bara. Nah, sebelum berubah menjadi lignit, bitumius, dan antrasit, proses pemotongan gambut pada gambar ini dilakukan. Nah, pemotongan ini itu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, sejak dari masyarakat kerajaan dan Romawi kuno sebagai sumber bahan bakar. Nah, kondisi lingkungan yang basah dan akumulasi bahan tumbuhan yang membusuk secara perlahan ini memungkinkan gambut untuk berkembang menjadi sumber energi yang dapat dipanen. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.2, yaitu mengenai batu bara yang tertanam dengan batu pasir. Nah, di sini apabila saya menzoom gambarnya ya. Nah, gambar ini itu menunjukkan adanya lapisan batu bara yang tertimbun lapisan pasir. Ya, nah, hal ini tuh memperlihatkan stratifikasi yang jelas. Nah, lapisan gelap di antara batu pasir ini merupakan batu bara. Nah, yang ini nih, ini batu baranya. Ini disebut dengan batu bara subtiminus atau bituminus yang umumnya berwarna hitam pekat. Nah, batu bara jenis ini biasanya memiliki struktur berlapis, ya seperti ini nih, kita lihat kayak berbentuk seperti lapisan-lapisan lah ya, yang mencerminkan perbedaan bahan tanaman yang mengendap pada waktu yang berbeda. Nah, kehadiran batu bara di antara batu pastinya menunjukkan lingkungan pengendapan kuno seperti rawa, dataran banjir yang kemudian tertutup oleh endapan pasir. Nah, batu bara subtimonus dan bituminus bersifat mudah menyala, berdebu, dan menghasilkan nyala berasap saat dibakar. Lapisan batu pasir yang mengapit batu bara ini memperlihatkan proses geologi jangka panjang, termasuk pemadatan dan pengerasan sedimen. Nah, gambar ini juga menggambarkan tahapan perkembangan batu bara sebelum mencapai bentuk berenergi tertinggi, yaitu antrasit yang lebih keras dan tidak berasap, dan sulit untuk dinyalakan. Pada tingkat metamorfisme yang lebih lanjut, batu bara dapat berubah menjadi granit, yaitu karbon murni yang tidak lagi mengandung molekul hidrokarbon. Nah, di bawah gambar 21.2, di sini ada tabel 21.1, yaitu mengenai variasi dari coal. Ya, kalau nggak tahu coal itu batu bara. Jadi di sini itu terdapat 5 ya. Variasi dari coal atau batu bara, mulai dari pit yaitu gambut, lignit, terus ada subtimonus coal atau batu bara subtimonus, juga ada bituminous coal atau yang disebut dengan batu bara yang halus. Kemudian ada antricite atau batu bara yang kasar. Nah, pit atau gambut itu memiliki warna yang coklat, memiliki kandungan air yang sangat tinggi yaitu 75%,
Terus habis itu fix karbon yang sangat rendah, yaitu 15%, nilai kalor yang bervariasi dan juga tergolong rendah, dan dia itu belum dianggap sebagai batu bara sejati atau pre-coal. Terus kemudian yang kedua ada lignit. Dia memiliki warna coklat hingga coklat kehitaman, memiliki kandungan air yang cukup tinggi yaitu 45%. Kemudian ada juga fixed carbon yang cukup rendah yaitu 30%, dan juga ada nilai kalor sekitar 7.000 BTU atau IB. Nah, dia itu merupakan bentuk termuda dari batu bara sejati. Kemudian ada subtimanus coal. Dia itu memiliki warna hitam dan kandungan air 25%, fix karbonnya itu 40%, dan nilai kalorinya itu menjadi meningkat, yaitu 10.000 BTU atau IB. Dan dia itu lebih matang dibandingkan lignit. Kemudian yang keempat ada bituminous coal atau batu bara yang halus. Dia memiliki warna hitam, kandungan air yang sangat rendah yaitu 5 hingga 15%. Fix karbonnya itu cukup tinggi yaitu 45 sampai 86%, dengan nilai kalor sekitar 10.500 hingga 15.000 BTU atau IB. Nah, dia itu banyak digunakan sebagai bahan bakar industri dan pembangkit. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada antrikit atau batu bara yang keras. Dia memiliki warna hitam keras yang berkilau. Nah, dengan kandungan air rendah yaitu sekitar 5-10%, dengan fix karbon sangat tinggi yaitu 86-98%. Nah, dia itu memiliki nilai kalor tertinggi yaitu 14.000 hingga 15.000 BTU atau IB. Nah, batu bara ini dengan tingkat kematangan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.3. Dari gambar 21.3 ini menunjukkan adanya tambang strip batu bara dekat dengan Gilead, Wyoming. Ini bagian atasnya itu terdiri dari lapisan batu bara subbitumen, yaitu setebal 30, lapisi oleh lapisan penutup 3 hingga 10%. Nah, lapisan ini tertutup oleh overburden atau lapisan penutup setebal 3 hingga 10 meter yang terdiri dari tanah, batu, dan sedimen lain. Nah, alat berat di sini terlihat bahwa adanya alat berat mengupas dan memindahkan overburden. Ini juga untuk membuka akses batu bara di bawahnya. Wah, dan juga warna gelap lapisan menunjukkan karakteristik umum dari batu bara subbituminous yang kaya bahan organik. Lapisan batu bara biasanya berasosiasi dengan batuan sedimen seperti batu pasir dan serpih. Nah, itu mencerminkan lingkungan pengendapan di masa lalu. Nah, pengembangan strip dipilih karena lapisan batu bara berada di dekat permukaan bahwa berjarak beberapa puluh meter dari tanah atas. Nah, metode yang digunakan ini melibatkan penghapusan total vegetasi dan batuan penutup. Nah, oleh karena itu di sini terlihat bahwa tidak adanya vegetasi di daerah sekitarnya, sehingga lingkungan ini itu menjadi terbuka dan terkelupas. Jadi secara keseluruhan, gambar ini memperlihatkan skala besar operasi tambang dan ketebalan luar biasa dari lapisan batu bara di wilayah Wyoming. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.4, di mana ini merupakan tambang batu bara bawah tanah. Di sini terlihat bahwa adanya pekerja batu bara yang berada di bawah tanah, dan di sini juga ada alat-alat berat lah ya. Di sini ada satu pekerja di mana dia merupakan laki-laki lah ya, yang memakai kayak baju yang lengkap untuk turun ke bawah tanah. Yang digunakan ini itu merupakan mesin pemotong batu bara yang digunakan untuk menggali dan mengikis lapisan batu bara dan dinding tambang. Nah, area-area di sekitarnya itu dipenuhi dengan material batu bara yang baru digali. Dia itu berwarna hitam pekat, di mana lingkungan tambangnya ini tampak sempit dan gelap, yang mencerminkan kondisi kerja bawah tanah yang berisiko tinggi. Nah, penambangan bawah tanah itu digunakan untuk endapan batu bara yang terlalu dalam, sehingga tidak dapat dijangkau dengan metode strip mining. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh pekerja ini itu termasuk aktivitas yang berbahaya karena kelemahan struktur dinding dan atap tambang yang mudah runtuh. Jadi dia tuh bisa runtuh dan kayak langsung kena ke pekerjaannya gitu loh. Terus gasnya ini mudah terbakar karena dia tuh mengandung kayak metana gitu, CH4, yang sering terperangkap dalam lapisan batu bara. Nah, debu-debu batu bara ini itu dapat meledak dan
menyebabkan gangguan pernafasan bagi pekerjanya. Nah, runtuhan dinding dan atap tambang ini merupakan penyebab sekitar 50% kecelakaan di tambang batu bara. Di masa lalu, sebelum adanya regulasi keselamatan, misalnya sebelum pembentukan Biro Pertambangan Amerika Serikat pada tahun 1910, ribuan pekerja itu kehilangan nyawa setiap tahun karena hal ini. Nah, setelah batu bara itu ditambang, materialnya biasanya langsung dikirim dalam bentuk batu bara mentah dengan menggunakan kereta api, truk, kapal, atau tongkang untuk digunakan dalam pembangkit listrik dan juga industri. Jadi, walaupun aktivitas ini tuh memiliki banyak resiko dan juga kayak hal-hal kemungkinan buruk yang akan terjadi, tetapi karena hal ini merupakan suatu aktivitas yang penting untuk pengambilan batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik dan juga industri, hal ini juga tetap dilakukan. Dan juga dengan adanya biro lah ya pertambangan Amerika Serikat pada tahun 1910, ini juga dapat menanggulangi beberapa aktivitas dan hal-hal kemungkinan buruk yang akan terjadi. Nah, walaupun tidak ada yang tahu maksudnya hal-hal buruk yang kemungkinan itu akan terjadi, namun dengan adanya hal ini tuh lebih membuat para pekerja itu lebih ya sadar lah ya, maksudnya lebih sadar akan keselamatan mereka gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 21.5, di mana di sini terdapat faktor-faktor penting dalam klasifikasi cadangan dan sumber daya. Nah, dari gambar ini itu kita dapat mengetahui perbedaan utama antara sumber daya atau research dengan cadangan atau reserve, di mana sumber daya itu merupakan seluruh atau jumlah material geologi yang berpotensi memiliki nilai ekonomi, baik yang sudah ditemukan maupun belum ditemukan. Sedangkan cadangan atau research merupakan bagian dari sumber daya yang telah ditemukan, dipastikan keberadaannya, dapat ditambang secara ekonomis, dan secara hukum diperbolehkan untuk diekstraksi. Nah, dengan adanya diagram ini, itu menunjukkan adanya arah meningkatnya kepastian geologi dari arah kanan ke arah kiri. Nah, dari sebelah kanan itu terlihat bahwa sumber daya yang belum ditemukan, termasuk sumber daya spekulatif dan juga sumber daya hipotesis. Sedangkan di bagian tengah menuju ke kiri, itu merupakan sumber daya yang sudah ditemukan, seperti yang sudah terbukti atau terukur, ditunjukkan, dan juga sudah disimpulkan. Kemudian juga di sini adanya faktor ekonomi, di mana arah vertikal itu menunjukkan meningkatnya keuntungan ekonomi. Dari daerah atas itu merupakan endapan yang ekonomis untuk ditambang, sedangkan daerahnya bawah itu merupakan endapan yang tidak ekonomis. Meski keberadaannya itu mungkin pasti atau ya mungkin ada gitu, tapi memang belum ditemukan. Nah, dengan adanya hal ini itu merupakan adanya hubungan lah ya antara sumber daya dengan cadangan, di mana cadangan adalah subset dari sumber daya. Jadi hanya sebagian sumber daya yang sudah ditemukan dan layak secara ekonomi yang berpindah menjadi cadangan. Di dalam cadangan terdapat dua bagian, yaitu cadangan yang terbukti atau dapat dipulihkan dan juga cadangan yang tidak dapat dipulihkan atau harus ditinggalkan karena alasan keamanan, teknis, atau lingkungan. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor yang membuat cadangan ini berubah, yaitu cadangan bisa menurun dan cadangan yang bisa meningkat. Cadangan bisa menurun apabila pertambangan itu berlangsung dan juga harga komoditasnya itu turun atau tidak lagi ekonomis. Nah, biaya tenaga kerja atau operasi yang meningkat. Selain itu juga adanya peraturan hukum yang membatasi area ekstraksi. Nah, cadangan dikatakan meningkat apabila teknologi baru itu membuat penambangan itu lebih mudah atau menjadi lebih murah. Selain itu juga penemuan endapan baru dan undang-undang yang membuka lebih banyak wilayah yang bisa ditambang. Jadi mereka tidak kayak ditangkap polisi atau yang berhubungan dengan hukum lah seperti itu. Jadi tadi kan saya mengatakan bahwa cadangan itu bisa menurun apabila penambangan itu berlangsung. Kenapa hal itu terjadi? Karena apabila penambangan terjadi, maka otomatis bahan-bahan yang ada di dalamnya kita ambil dong. Jadi bahan-bahan tersebut itu menjadi berkurang. Nah, inilah yang disebut dengan cadangan yang bisa menurun. Nah, kemudian
Contoh dari aktivitas ini itu adalah batu bara yang berada di Amerika Serikat. Total sumber daya batu bara di Amerika Serikat itu sekitar 2 triliun ton, tetapi hanya 470 miliar ton yang termasuk cadangan. Jadi sisanya itu adalah sumber daya. Jadi tidak semua cadangan itu dapat dipulihkan, karena pilar penyangga tambang itu harus ditinggalkan untuk keamanan, karena apabila dia stay di situ itu bisa meningkatkan kayak risiko bahaya bagi para pekerja dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu juga untuk menghindari risiko longsor. Jadi bila pekerja yang berada di bawahnya, bagian di atasnya itu kan bisa longsor ke bawahnya, menyebabkan risiko bahaya juga kan. Selain itu juga untuk melindungi kualitas air, karena apabila kita mengambil apa itu kayak minyak nih, batu bara dan juga bahan-bahannya ada di situ, otomatis juga ada limbah. Nah, kemungkinan limbahnya ini beresiko untuk di sumber daya air. Nah, karena ada risiko yang berada di sumber daya air ini, itu yang meningkatkan resiko bahwa air itu akan tercemar. Nah, bila air tercemar itu juga akan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, saya itu dari adanya penambangan di bawah tanah itu hanya sekitar 60% dari batu bara di setiap lapisannya benar-benar bisa diambil. Jadi lainnya itu entah itu dari berbagai alasan, mulai dari diambilnya itu tidak lengkap atau mereka itu tererosi, jadinya itu yang bisa diambil itu hanya 60% dan 40% sisanya itu tetap stay di sana dalam berbagai bentuk. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.6, yaitu mengenai ladang batu bara di Amerika Serikat. Di sini saya melihat adanya warna yang berwarna merah, yaitu itu antrakit, dan juga berwarna kuning bituminus, berwarna merah subbituminus, dan yang berwarna orange yaitu lignit. Nah, jika kita melihat di sini nih, yang berwarna hitam itu kan antrakit. Dia itu paling sedikit persebarannya. Jika kita melihatnya di peta, dia juga terletak terutama di wilayah timur laut, yaitu Pennsylvania. Terus juga di sini juga ini atau batu bara antrakit ini merupakan batu bara dengan kualitas tertinggi. Yang kedua yaitu bituminus yang berwarna kuning. Dia itu tersebar luas di Appalachian Fields, Interior Fields, dan beberapa bagian barat. Nah, jenis batu bara ini merupakan jenis batu bara yang paling banyak digunakan di industri. Nah, yang ketiga subbituminus atau yang berwarna merah, dia itu banyak terdapat di wilayah barat dan barat laut, termasuk di Wyoming, Montana, dan Dakota. Nah, ini merupakan sumber utama bagi pembangkit listrik di Amerika Serikat. Nah, selain itu yang terakhir, yaitu lignit yang berwarna orange. Dia itu ditemukan terutama di bagian barat dan selatan, misalnya di Texas dan North Dakota. Nah, ini merupakan batu bara dengan kualitas terendah. Nah, selain itu, jika kita melihat petanya, peta ini tuh mengelompokkan ladang batu bara Amerika Serikat menjadi 3 wilayah besar, yaitu Appalachian Fields yang berada di wilayah timur dengan dominan batu bara bituminus dan sedikit antrakit, dan juga Interior Fields yang berada di wilayah tengah, dia itu didominasi dengan batu bara bituminus. Dan Far Western Fields yang berada di wilayah barat, dia didominasi dengan subbituminus dan lignit. Nah, sebagai informasi tambahan, Amerika Serikat memiliki cadangan sekitar 25% batu bara di dunia, yang menjadikannya negara dengan cadangan terbesar. Rusia itu berada di posisi kedua, yaitu 20 hingga 25% cadangan dunia. Cina dan India apabila digabungkan itu menyumbang 25% lainnya. Jika dikonsumsi pada tingkat saat ini, cadangan yang dapat dipulihkan di Amerika Serikat akan bertahan sekitar 250 tahun. Namun waktu ini dapat berubah akibat perubahan harga dan permintaan energi, kemajuan teknologi penambangan, dan peraturan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang terus meningkat kemungkinan membuat cadangan habis lebih cepat dari 250 tahun. Nah, berikutnya saya akan membahas gambar 21.7. Nah, dari gambar 21.7 ini ada gambar yang A, yang merupakan marine nutrient desert, yang gambarnya B merupakan marine nutrient trap. Nah, pertama saya akan membahas mengenai gambar yang A, mengenai gurun nutrisi laut. Nah, gurun nutrisi laut dapat terjadi ketika basin pesisir berada di iklim panas dan kering dengan eksplorasi yang tinggi, sehingga air permukaan basin itu hilang karena adanya penguapan. Nah, air laut dari luar itu kemudian masuk untuk menggantikan air yang menguap. Nah,
Kemudian arus itu masuk ke dangkal. Nah, masuknya air ini mendorong air dalam keluar melintasi sil. Atau kalian kalau nggak tahu sil itu ambang bawah laut. Terus arus dasar yang keluar ini mengangkut semua nutrisi dan materi organik ke laut terbuka. Akibatnya, dasar cekungan menjadi miskin nutrisi sehingga tidak cocok untuk pembentukan endapan organik ataupun minyak. Nah, yang gambar B itu menunjukkan adanya perangkap nutrisi laut atau marine nutrient trap. Nah, perangkap nutrisi laut itu dapat terjadi ketika ada sungai besar yang mengalir ke dalam basin. Ya, kalian dapat lihat yang ada di gambar nih. Nah, selain itu, iklim yang lebih dingin dan tidak terlalu evaporatif. Dengan adanya air sungai yang payau membentuk lapisan permukaan di atas basin, nah aliran permukaan ini bergerak menjauhi pantai, yang membuat arus dasar itu menarik air dari laut menuju basin. Nah, air dasar yang masuk membawa sedikit material, tetapi materi organik jatuh kembali ke dasar karena arus tidak cukup kuat untuk mengangkatnya jauh. Sedimen sungai menutupi dasar dan mengunci materi organik di tempatnya. Inilah yang disebut dengan perangkap nutrisi laut atau heat trap. Jadi dia tetap stay di situ kan. Nah, akibatnya terbentuk perangkap nutrisi yang ideal sehingga materi organik itu terakumulasi membentuk potensi menjadi cadangan minyak. Nah, dua kondisi ini bisa terjadi sebagai contoh di wilayah besar yang masih aktif saat ini. Contohnya di lembah Mediterania Timur dan juga wilayah kecil lain seperti laguna pesisir berlumpur kaya organik. Nah, ini juga berpotensi menjadi cadangan minyak di masa depan. Nah, dua gambar, yaitu gambar A dan B, itu menunjukkan adanya keterkaitan tektonik, yaitu perangkap nutrisi itu paling mudah terbentuk di laut muda atau di wilayah cekungan laut yang mulai tertutup karena tumbukan benua seperti Mediterania. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.8. Ini merupakan menunjukkan adanya kedalaman di mana dia itu kurang dari 2.300 meter, itu menunjukkan kondisi hidrokarbon poorly cracked hydrocarbons atau belum menjadi minyak. Sedangkan pada kedalaman 2.300 sampai 4.600 meter itu menunjukkan adanya petroleum window atau minyak itu mulai terbentuk. Sedangkan lebih dari 4.600 meter itu menunjukkan natural gas yang sudah terbentuk. Nah, sedimen ini itu menutupi sapropel, sementara dasar kristalin berada jauh di bawahnya. Nah, dengan begitu saya akan menjelaskan mengenai pembentukan minyak dan gas, di mana tahap awalnya yaitu pembentukan sapropel. Jadi hidrokarbon organik itu yang terkubur mengalami penguraian mikroba dan juga reaksi kimia dengan mineral lempung. Hasilnya adalah lapisan kaya organik yang disebut dengan sapropel. Nah, kandungan hidrokarbon hanya beberapa persen, tetapi cukup untuk menjadi sumber minyak. Yang kedua yaitu pemanasan akibat kedalaman. Sedimen apabila dia semakin turun karena penimbunan di atasnya, maka suhunya semakin meningkat. Nah, laju pemanasan jika suhunya kurang lebih 8 derajat Celcius per meter atau 8 derajat Celcius per 1000 kaki. Yang ketiga, jendela minyak atau petroleum window. Ini adalah zona kedalaman di mana sapropel itu mencapai suhu yang tepat untuk berubah menjadi minyak. Nah, kedalamannya di kedalaman 2.300 meter atau 7.500 kaki, itu suhu sekitar 82 derajat Celcius atau 180 derajat Fahrenheit. Nah, hidrokarbon itu kompleks, mulai retak, sehingga menghasilkan minyak bumi. Nah, sedangkan pada kedalaman 4.600 meter atau 15.000 kaki, suhu itu jauh lebih tinggi, sehingga molekul hidrokarbon semakin sederhana, yang menyebabkan minyak itu menjadi terurai menjadi gas alam. Nah, maka jendela minyak berada pada kedalaman 2.300 sampai 4.600 meter. Nah, apabila dia itu terlalu dangkal, yaitu kurang dari 2.300 meter, maka sapropel itu belum cukup panas, maka tidak menghasilkan minyak. Nah, dan jika dia itu terlalu dalam, yaitu lebih dari 4.600 meter, maka minyak itu terurai sepenuhnya, yang kemudian hanya menghasilkan gas alam saja.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan proses akumulasi minyak setelah terbentuk. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai proses pembentukannya tuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses akumulasinya setelah dia itu terbentuk. Nah, yang pertama, tekanan bawah permukaan itu mendorong minyak bergerak naik. Setelah sapropel berubah menjadi minyak, di dalam petroleum window, minyak berada pada kondisi kedalaman yang besar dan tekanan yang tinggi. Nah, tekanan ini membuat minyak bergerak ke atas menuju lapisan batuan yang lebih permeable dan lebih mudah dilalui fluida. Yang kedua, migrasi minyak. Minyak dapat bermigrasi, yaitu secara vertikal dari sumbernya dan secara lateral mengikuti jalur pori yang terhubung. Jika dia nggak ada penghalangnya, maka minyak bisa terus bergerak sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga, keluar sebagai rembesan alamiah atau oil seep atau brea. Di permukaan, minyak itu dapat muncul sebagai rembesan tar dan rembesan minyak alami. Kemudian yang keempat, penggunaan awal minyak oleh manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.9 di mana itu memperlihatkan adanya seseorang yang mengamati brea. Kalau kalian nggak tahu brea adalah rembesan minyak alami di lereng bukit dekat Santa Paula, California. Jadi di sini nih terlihat ada bapak-bapak yang lagi kayak mengamati brea nih yang berada di sini. Nah, apabila minyak pertama itu udah ditemukan manusia, itu kan jauh sebelum pengeboran modern. Dan itu ditemukan pada masa Sumeria kuno. Dia itu udah mulai digunakan, mulai dari bahan mortal untuk menyusun batu bara lumpur, perekat, dan lapisan tahan air. Jadi itu lanjutan dari penjelasan saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.10, yaitu mengenai akumulasi minyak dalam reservoir. Nah, ketika minyak bermigrasi ke atas dari batuan sumber, minyak tidak selalu mencapai permukaan. Pada kondisi tertentu, minyak dapat terperangkap dan terkonsentrasi sehingga membentuk reservoir minyak yang berharga secara ekonomi. Proses dan syaratnya dijelaskan melalui 3 komponen utama, yaitu batuan sumber, batuan reservoir, dan juga perangkap struktural. Nah, bila kita membahas mengenai batuan sumber atau source rock, itu merupakan tempat terbentuknya minyak, yaitu sapropel atau batuan kaya bahan organik. Biasanya berupa shell atau batuan serpih yang banyak mengandung material organik. Nah, di sini tuh terjadi proses pemanasan atau yang disebut dengan jendela minyak yang menghasilkan minyak dan gas yang mulai bermigrasi. Nah, pada gambar di sini source rock itu berada paling bawah, di mana tempat panah menunjukkan minyak yang rising. Nah, ini nih. Ini terlihat ada source rock di mana ada panah yang bergeluyur-geluyur ke arah atas. Nah, dia yang berwarna krem muda ya. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai batuan reservoir atau reservoir rock. Batuan ini memiliki porositas yang tinggi, yaitu kalau nggak tahu porositas yaitu ruang antar butiran dan permeabilitas yang tinggi atau konektivitas pori. Nah, contoh umumnya adalah batu pasir dan batu gamping. Batuan ini menjadi jalur naiknya minyak dan menyimpan minyak di dalam pori-porinya saat migrasi itu terhenti. Pada gambar dia itu terlihat ada di atasnya source rock. Jadi dia itu di sini terlihat adanya lapisan permeable berwarna coklat muda, tempat minyak dan gas terakumulasi. Nah, ini nih. Ini reservoir rock. Jadi dia di atasnya source rock kan masih ada yang glunyur-glunyur gitu. Coklatnya dia lebih tua daripada source rock. Kemudian yang ketiga ada perangkap struktural atau structural trap. Nah, perangkap minyak terbentuk ketika batuan kedap air atau impermeable seperti shell atau garam berada di atas reservoir. Nah, fungsinya itu untuk menahan minyak agar tidak terus bermigrasi ke atas. Contoh paling umumnya adalah perangkap antiklinal atau antiklinal trap, yaitu lapisan batuan lipatan batuan yang berbentuk kubah. Dia itu menunjukkan adanya lapisan melengkung di atas reservoir yang bertindak sebagai batuan perangkap. Nah, dia itu di atasnya batuan reservoir dong. Ini nih. Nah, yang kayak melengkung gitu. Oh iya, jangan lupa di atas reservoir rock juga ada oil reservoir dan juga ada water saturated rock.
Nah, di sini juga ditemukan adanya natural gas yang berwarna abu-abu dan juga ada anticlinal traps. Dia itu berada di atas dari trap rock. So, ada rising oil yang panah yang bergeluk itu rising oil. Bagaimana sih caranya minyak untuk mengumpul? Minyak terbentuk di batuan sumber, yaitu ketika migrasi itu naik melalui retakan dan pori-pori. Minyak itu masuk ke batuan reservoir yang permeable. Kemudian dia itu naik terus sampai bertemu dengan batuan perangkap yang impermeable. Nah, minyak itu berhenti dan mulai terakumulasi di bagian atas reservoir. Sedangkan gas alam yang berada di bagian paling atas atau paling ringan, kemudian minyaknya berada di bawah gas alam, kemudian paling bawah itu ada air atau water saturated rock. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.11 yang merupakan jenis-jenis perangkap minyak dan gas. Di sini ada mulai dari A hingga H. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi totalnya ada 8. Nah, selain itu, perangkap mulai dari A hingga H ini bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu minyak dan gas itu naik melalui batuan permeable hingga tertahan oleh batuan impermeable. Nah, sehingga terakumulasi oleh reservoir. Jadi di sini bila saya menjelaskan mulai dari yang A, itu ada anticline. Nah, ini tuh lipatan batuan itu berbentuk kubah atau busur. Jadi kita melihat pada gambarnya ya. Nah, yang ini itu dia kan hampir berbentuk seperti kubah ya kan, atau busur. Nah, selain itu di sini juga ada reservoir. Nah, biasanya reservoir di anticline itu batu pasir yang permeable. Nah, selain itu ada juga penutup atau cap rock. Dia itu serpih atau tanah liat yang impermeable. Nah, yang paling atas itu adalah gas, kemudian di bawahnya ada minyak, dan di yang paling bawah itu ada air. Nah, contoh umumnya itu ada di Teluk Persia dan California Selatan. Kemudian ada gambarnya B, disebut dengan normal fault trap atau perangkap patahan normal. Nah, patahan normal ini menyebabkan pergeseran lapisan sehingga reservoir permeable bertemu dengan batuan impermeable pada satu sisi patahan. Nah, minyak dan gas itu mengumpul di permukaan patahan. Nah, yang ketiga itu ada thrust fault trap atau perangkap patahan naik. Patahan yang naik itu mendorong blok batuan impermeable menutupi reservoir. Nah, dia ini yang membentuk jebakan yang sangat efektif. Dia itu sering terbentuk di zona kompresi pegunungan. Kemudian yang keempat ada sandstone lenses atau lensa batu pasir. Nah, lensa batu pasir permeable dia itu terjebak di dalam batuan impermeable. Nah, jika minyak itu masuk nih melalui lensa ini, maka minyak tidak akan bisa keluar. Nah, perangkapnya bersifat stratigrafi atau bukan struktural alami. Yang kelima atau yang E itu sandstone pinch out atau perangkap penjepitan. Nah, lapisan batu pasir itu makin menipis dan hilang arah tertentu. Nah, inilah yang menyebabkan minyak itu tidak dapat melampaui titik di mana lapisan ini menghilang. Dia itu ditutup oleh serpih di atasnya. Kemudian yang keenam ada unconformity trap atau perangkap ketidakselarasan. Ketidakselarasan atau unconformity itu menempatkan lapisan permeable miring di bawah lapisan impermeable yang lebih mudah. Nah, jadi minyak itu mengalir ke atas sepanjang lapisan tua dan terjebak di bawah ketidakselarasan. Kemudian yang ketujuh ada grief trap atau perangkap terumbu karang. Dia ini terjadi pada struktur karbonat. Contohnya ya terumbu karang. Nah, ada terumbu di sini tuh dia tuh ada banyak porusnya atau banyak rongganya. Di sekelilingnya ada endapan flank yang impermeable. Nah, minyak itu kemudian masuk dan terperangkap dalam pori terumbu, umumnya pada cekungan laut purba. Yang kedelapan atau yang terakhir ada salt dome atau perangkap kubah garam. Kubah garam itu naik dari kedalaman dan mendesak lapisan sedimen di sekitarnya. Nah, batuan garam itu impermeable. Terus habis itu ada pelipatan dan patahan di sekitarnya yang menciptakan banyak perangkap. Dia itu sangat umum di Teluk Meksiko. Nah, minyak-minyak tadi itu bisa terjebak itu kenapa sih? Karena minyak dan gas itu lebih ringan daripada air. Jadi mereka bisa naik ke arah puncak struktur. Nah, batuan impermeable menutup bagian atas sehingga migrasi terhenti. Minyak dan gas ini hanya mengisi ruang pori pada batuan reservoir, bukan ruang kosong besar seperti gua.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.12, yaitu mengenai mekanisme tekanan gas dan pemulihan sekunder minyak. Jadi di bagian atas reservoir minyak biasanya terdapat rongga gas. Nah, gas ini terperangkap di atas minyak dan memberikan tekanan alami pada fluida di bawahnya. Ketika pengebor pertama kali menembus reservoir, tekanan gas yang tinggi mampu mendorong minyak naik ke permukaan, sehingga minyak dapat keluar tanpa perlu dipompa. Kondisi ini sangat menguntungkan karena menghemat biaya dan membuat operasi pengeboran lebih efektif. Namun, seiring waktu, tekanan gas berkurang akibat produksi minyak yang berlangsung terus-menerus. Ketika tekanan tidak lagi cukup, sumur menjadi kurang ekonomis karena minyak tidak dapat mengalir dengan lancar. Untuk mengekstraksi minyak yang tersisa dilakukan metode pemilihan sekunder atau secondary recovery. Jadi air tanah itu disuntikkan melalui sumur injeksi. Air yang masuk itu mendorong minyak ke arah sumur produksi. Minyak yang terdorong kemudian dipompa ke permukaan. Pada beberapa kasus, uap panas juga digunakan untuk meningkatkan aliran minyak, terutama pada minyak yang kental. Nah, hal ini bisa kita lihat pada gambarnya. Jadi gambarnya ini kan terlihat kan bahwa adanya air. Ini yang mendorong minyak itu naik ke permukaan. Nah, kemudian sampai ke tempat produksi ini tadi. Nah, air itu diinjeksikan ke yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini kayak apa ya namanya? Ya kayak tiang lah yang bisa masuk air dalamnya gitu. Nah, dengan adanya teknik ini, sepertiga dari sisa minyak di reservoir masih dapat diekstraksi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 21.13, di mana di sini ada peta di Amerika Selatan. Nah, di sini tuh kita dapat mengetahui tentang ladang minyak dan persebarannya. Ladang minyak itu merupakan wilayah yang memiliki satu atau lebih cadangan minyak di bawah permukaan. Nah, secara global itu lebih dari 60% pasukan minyak dunia berasal dari ladang minyak di Timur Tengah, sehingga kawasan tersebut menjadi pusat produksi minyak terbesar di dunia. Nah, di luar Timur Tengah, banyak ladang minyak besar kini mengalami penurunan produksi, termasuk dua ladang raksasa di Amerika Serikat, yaitu Texas di bagian timur dan barat, dan juga ada Alaska. Nah, dari gambar 21.13 ini menunjukkan lokasi utama ladang minyak di Amerika Utara, ditandai dengan area yang berwarna oranye. Meskipun luas secara areal, jumlah minyak itu tidak selalu sebanding dengan ukuran area. Karena volume minyak juga ditentukan oleh ketebalan reservoir yang menyimpannya. Harapan untuk menemukan cadangan minyak besar di Asia Tengah ini tidak sepenuhnya terpenuhi. Namun potensinya masih ada, yaitu di Siberia dan wilayah pantai Arktik yang ada di Asia. Nah, meski demikian, eksplorasi dan pengembangan di wilayah tersebut itu sangat mahal dan memerlukan teknologi yang canggih. Jadi resikonya itu sangat tinggi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel 21.2, yaitu mengenai jenis hidrokarbon hasil cracking petroleum dan kegunaannya. Jadi di sini, dengan adanya tabel ini, itu memperlihatkan berbagai jenis hidrokarbon yang dihasilkan dari proses cracking minyak bumi, diurutkan dari molekul yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Cracking adalah proses pemecahan molekul hidrokarbon besar menjadi molekul yang lebih kecil dan lebih bernilai. Jadi yang pertama ada hidrokarbon ringan, yaitu gas alam dan gas kondensat. Nah, jenis ini itu pada bagian awal tabelnya memiliki rantai karbon pendek. Ya, yaitu antara C1 sampai C4. Hidrokarbon ini umumnya berfase gas, yaitu ada metana, etana, propana, dan butana. Jadi, metana atau CH4 itu merupakan natural gas. Nah, dia itu digunakan dalam pembuatan pupuk, sebagai sumber hidrogen untuk amonia, sumber hidrogen untuk sel bahan bakar. Nah, hidrokarbon ini itu yang paling sederhana dan paling melimpah dalam gas alam. Yang kedua adalah etana atau C2H6. Nah, dia itu digunakan dalam pembuatan pupuk dan hidrogen. Nah, dia sering dipisahkan dan dari gas alam untuk industri petrokimia. Yang ketiga, propana atau C3H8 itu adalah gas kondensat. Dia kegunaannya itu untuk
kompor gas, pemanas rumah, lampu gas, dan termasuk cairan gas alam atau NGL. Yang keempat atau terakhir adalah butana C4H10. Dia itu juga gas kondensat. Dia digunakan untuk lighter atau korek api, kompor portable, pemanas, dan soldering iron. Nah, campuran dari propana dan butana dikenal dengan LPG, yaitu tabung gas yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak. Kemudian yang kedua adalah hidrokarbon menengah atau gasoline atau bensin. Ini merupakan molekul dengan rantai karbon lebih panjang, yaitu mulai dari C6 sampai C8. Bahan bakar utama dari kendaraan itu adalah fungsinya. Jadi di sini adalah heksana atau C6H14, itu termasuk gasoline. Habis itu ada heptana C7H16 dan juga oktana C8H18. Oktana itu sangat penting karena menentukan kualitas pembakaran bensin. Isostain adalah bentuk yang paling ideal untuk mesin pembakaran internal. Nah, yang ketiga, hidrokarbon yang lebih berat, mulai dari C9 dan seterusnya. Nah, walaupun hidrokarbon ini itu memiliki rantai karbon panjang dan digunakan sebagai minyak yang berat atau bahan bakar khusus, contohnya adalah nonana C9H20 dan dekana C10H22, dua hal ini itu dapat digunakan dalam fraksi bensin yang lebih berat serta bahan bakar mesin tertentu. Kemudian yang keempat adalah molekul hidrokarbon yang lebih berat lagi. Di bawah tabel terdapat daftar fraksi kan minyak bumi dengan bobot molekul lebih besar. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi yang spesifik, yaitu pertama, koresin dan heating oils untuk bahan bakar pesawat dan pemanas rumah. Yang kedua, diesel fuels atau transportasi berat seperti truk, kereta, dan mesin industri. Yang ketiga ada minyak berat yaitu C17H36 sampai C22H46 untuk pelumas dan oil mesin. Yang keempat ada asfalt, waxes, greases, dan paraffins. Ini untuk pembangunan jalan, bahan lilin, dan pelumas padat. Yang kelima ada plastik dan polietilen. Nah, contohnya adalah komputer, mainan, tas belanja, ya kresek itu loh guys. Habis ada CD dan berbagai produk harian lainnya. Nah, jadi sebagai intinya, keseluruhan dari tabel 21.2 itu menunjukkan bahwa rantai karbon pendek itu berbentuknya gas dan digunakan untuk pemanas dan industri. Kemudian rantai karbon menengah itu digunakan untuk bensin kendaraan. Yang ketiga, yang kemudian ada rantai karbon panjang itu digunakan untuk bahan bakar berat, pelumas, aspal, dan plastik. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin panjang rantai karbon maka semakin tinggi titik didih dan semakin berat fungsinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.14 di mana ini menunjukkan adanya anjungan pengeboran di North Slope, Alaska. Dan ini gambar di sini itu menunjukkan adanya rig pengeboran minyak yang beroperasi di wilayah North Slope, Alaska, yang merupakan salah satu daerah pengeboran minyak terpenting di Amerika Serikat. Apabila kita lihat dari sisi lokasi, dia itu berada di daerah kutub yang ekstrim. North Slope, Alaska itu berada di wilayah Arktik dengan suhu yang sangat rendah dan kondisi es sepanjang tahun. Permukaan tanahnya itu tertutup salju dan es yang menunjukkan tantangan iklim bagi aktivitas pengeboran. Nah, saya itu apabila kita melihat struktur utamanya, yaitu rig pengeboran atau drilling rig. Strukturnya itu tinggi, mirip menara pada foto. Itu di sini tuh bentuknya derrick ya. Itu bagian utama dari rig pengeboran yang digunakan untuk menurunkan dan mengangkat pipa bor dan juga menopang peralatan pengeboran vertikal. Rig ini juga berfungsi untuk mengebor lubang dalam ke bawah permukaan untuk mencapai reservoir minyak dan gas. Nah, rig ini kemungkinan sedang dalam mode operasi aktif. Ini dilihat dari gambar ya, terlihat dari adanya asap atau uap yang keluar dari bagian tengah fasilitas. Asap dapat berasal dari generator listrik, sistem pemanas, dan peralatan pembakaran gas hasil samping. Nah, di sini juga adanya fasilitas pendukung. Contohnya ada bangunan kotak panjang di sisi kanan dan sekitarnya yang merupakan tempat tinggal pekerja, ruang kontrol, gudang peralatan, dan workshop untuk pemeliharaan. Nah, pada operasinya jauh di Arktik, seluruh fasilitas itu harus mandiri karena jauh dari pemukiman. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sini itu juga otomatis ada suatu tantangan dong. Tantangannya itu mulai dari karena tempatnya ya di North Slope.
akti itu. Jadi dia itu permafrost atau tanahnya itu beku secara permanen. Dia itu dapat mencair dan menyebabkan ketidakstabilan tanah. Selain itu juga adanya suhu ekstrim yang menuntut penguatan khusus pada pipa, mesin, dan fasilitas lainnya. Nah, selain itu logistik yang sulit karena lokasinya jauh dari pemukiman dan cenderung terpencil juga kan. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.15. Ini merupakan distribusi oil shale di formasi Green River. Dari gambarnya, itu menunjukkan adanya lokasi dan garis kontur kandungan kerogen atau ya presentasi kerogen pada formasi Grand River di Utah, Colorado, Wyoming. Jadi semakin tinggi presentase kerogen, maka semakin tinggi pula potensi minyak yang dapat dihasilkan dari oil shale. Ini yang menunjukkan bahwa wilayah Pickens Basin atau Colorado dan Uinta Basin atau Utah itu mengandung oil shale dengan kadar kerogen yang tertinggi. Nah, hal ini itu digunakan untuk memperkirakan kelimpahan cadangan minyak dari serpih minyak. Sebagai intinya, gambar yang ada di sini itu menunjukkan peta dari distribusi kualitas sumber daya oil shale dan menunjukkan area paling kaya kerogen yang berpotensi menghasilkan minyak sintetis dalam jumlah yang besar. Kemudian ada gambar 21.16. Ini merupakan proses distilasi oil shale yang menjadi minyak sintetis. Jadi sebenarnya antara gambar 21.15 dan gambar 21.16 itu saling berhubungan. Jadi di sini saya langsung akan membahasnya. Dari gambar di sini itu menunjukkan adanya. Jadi gambar tersebut memperlihatkan tebing besar berlapis-lapis yang tersusun dari oil shale, yaitu batuan sedimen yang mengandung kerogen, perkusor minyak bumi. Bagian dinding tebal itu menunjukkan stratigrafi berlapis-lapis yang menandakan proses pengendapan sedimen selama jutaan tahun. Nah, oil shale dapat dipanaskan atau retort untuk menghasilkan minyak sintesis. Di Colorado, endapan oil shale merupakan bagian dari Green River Formation, yaitu salah satu deposit terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya itu termasuk cukup sulit karena kandungan energi yang relatif rendah, proses ekstraksi yang mahal, dan memerlukan energi yang besar, dampak lingkungan yang signifikan. Dari aktivitas penambangan, area datar di bagian bawah tebing menunjukkan lokasi fasilitas penambangan, gedung-gedung sementara untuk operasional. Nah, tebing tersebut itu telah dipotong atau digali untuk mengambil lapisan oil shale. Penambangan itu dapat dilakukan secara terbuka, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan juga bawah tanah juga bisa, atau melalui in situ retorting, yaitu memanaskan batuan di bawah tanah. Nah, ciri-ciri geologi pada gambar itu ditunjukkan adanya lapisan-lapisan horizontal yang terlihat jelas, di mana proses deposisinya yang tenang di lingkungan danau purba, terus kemudian endapan yang kaya bahan organik, yang kemudian berubah menjadi kerogen. Selain itu juga warna keabu-abuan khas oil shale, dia itu sering lebih gelap jika kaya akan organik. Nah, selain itu, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa kayak adanya signifikansi lingkungan. Nah, pengembangan oil shale di Colorado itu pernah menjadi proyek yang besar, namun banyak dihentikan karena biaya yang tinggi, kerusakan landscape, dan dampak air tanah yang rusak atau yang kotor gitulah. Nah, jadi intinya gambar ini itu menunjukkan tebing oil shale di Rival, Colorado yang telah ditambang untuk diekstraksi kerogennya sebagai sumber minyak alternatif. Lapisan-lapisan tebing itu mencerminkan sejarah geologi, sementara area kerja di bawahnya menunjukkan skala besar penambangan. Meskipun kaya sumber daya, oil shale yang menantang untuk diekstraksi dan memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.17, yaitu desain dasar reaktor nuklir atau BMWR. Nah, gambar ini itu menunjukkan cara kerja reaktor nuklir tipe BMWR atau Boiling Water Reactor, yaitu jenis reaktor yang paling sederhana karena air moderator sekaligus berfungsi sebagai penghasil uap untuk turbin. Jadi apabila kita melihat nih gambar 21.17, kita akan melihat bagian-bagian utama dari gambarnya, mulai dari reaktor core, valve rods, control rods,
liquid moderator, streaming moderator atau steam generator, pump, spinning turbine, electrical generator, kondensor, dan cold water inlet pipe. Nah, reaktor core yang pertama itu adalah inti reaktor. Jadi dia itu menjadi tempat batang bahan bakar uranium atau fuel rods itu berada. Nah, disinilah reaksi fisi terjadi dan menghasilkan proses. Yang kedua, fuel rods atau batang bahan bakar. Jadi dia itu berisi uranium 235 sekitar 2-3%. Nah, setiap batang itu beratnya kurang lebih 65.000 pon karena densitas uranium yang tinggi. Nah, yang ketiga ada control rods atau batang kendali. Nah, dia itu nanti dimasukkan di antara full rods. Jadi dia itu untuk menyerap neutron, untuk mengatur laju reaksi berantai. Dia ini bisa dinaikkan dan diturunkan oleh perangkat kontrol. Yang keempat yaitu liquid moderator atau moderator cair. Nah, dia itu biasanya berbentuk cair dan berfungsi untuk memperlambat neutron agar reaksi berantai berlanjut optimal. Yang kelima, steaming moderator atau steam generator. Jadi dia itu moderatornya dipanaskan menjadi uap akibat reaksi fisi. Yang keenam ada pump atau pompa untuk mengalirkan moderator menjaga sirkulasi panas. Nah, yang ketujuh, spinning turbine atau turbin yang berputar. Jadi dia itu digerakkan oleh uap panas dari reaktor untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Yang kedelapan, electrical generator atau generator listrik. Jadi dia itu untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik kemudian disalurkan ke jaringan. Yang kesembilan adalah kondensor, jadi untuk mendinginkan uap kembali menjadi cairan. Nah, dengan menggunakan pipa berisi air dingin tertutup sehingga aman dari radiasi. Yang kesepuluh ada cold water inlet pipe atau mencegah air radioaktif bersentuhan dengan komponen luar termasuk turbin. Nah, proses kerja dari si gambar 21.17 ini adalah uranium 235 dalam full rods itu kan mengalami fusi, melepaskan panas dari neutron. Neutron tadi memperlambat oleh moderator, lalu memicu fisi berikutnya. Jadi reaksinya itu berantai. Nah, panas dari reaksi itu memanaskan moderator menjadi uap yang bertekanan tinggi. Uap ini menggerakkan turbin, lalu turbin ini menggerakkan generator, lalu muncullah listrik. Nah, uap masuk ke kondensor, kembali menjadi air, lalu dipompa lagi ke reaktor. Pada beberapa jenis reaktor itu digunakan penukar panas agar radioaktivitas ini tidak masuk ke turbin. Jadi walaupun ini BMWR, biasanya langsung menggunakan uap reaktor. Berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai gambar 21.18 mengenai pembangkit panas bumi di Islandia. Dari gambar ini menunjukkan sebuah stasiun panas bumi atau geothermal station yang terletak sekitar 50 km di sebelah timur Reykjavik, Islandia. Fasilitas ini memanfaatkan air tanah panas yang dipanaskan oleh instruksi magma dangkal dan kemudian memompa air panas tersebut ke Reykjavik untuk kebutuhan komersial dan rumah tangga. Nah, di gambar itu, di tengah-tengah gambar terlihat bahwa adanya kompleks bangunan pembangkit listrik panas bumi. Nah, dia juga tampak asap putih, atau lebih tepatnya ini uap air yang keluar dari cerobong, yang menandakan proses pelepasan uap setelah digunakan. Nah, pipa-pipa panjang di permukaan tanah itu menunjukkan jaringan distribusi untuk mengalirkan air panas dari sumur, bawah, tanah ke pabrik, dan membawa air panas yang terolah ke kota Reykjavik. Nah, Islandia itu berada di atas Mid-Atlantic Ridge atau zona divergen yang aktif secara geologis. Jadi aktivitas magma yang dangkal itu menciptakan air tanah yang super panas, geyser, fumarole, dan sumber panas bumi yang besar. Stasiun panas bumi ini memanfaatkan panas alami yang menjadikannya salah satu negara paling maju dalam penggunaan energi geotermal. Nah, selain itu, apabila kita melihat gambarnya 21.18, kita dapat mengetahui cara kerja stasiun panas bumi, yaitu air tanah yang panas itu dipompa dari kedalaman beberapa ratus hingga ribuan meter. Kemudian air ini digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik atau langsung bisa sebagai sumber pemanas.
Nah, uap yang tersisa ini dilepas ke atmosfer sebagai uap air putih. Nah, sebagian air digunakan untuk memanaskan bangunan Reykjavik melalui sistem district heating. Nah, Islandia itu menggunakan energi panas di bumi ini untuk memanaskan 90% rumah tangga, menggerakkan pembangkit listrik, memanaskan rumah kaca, kolam renang dan spa, serta menyediakan energi ramah lingkungan dengan emisi karbon yang rendah. Nah, dari kita melihat ada di gambarnya itu, kita dapat mengetahui ciri lingkungan dan landscape-nya. Di mana landscape vulkanik dengan bukit lava dan tanahnya relatif tandus. Adanya warna hijau tipis yang menunjukkan vegetasi tundra, serta lokasi stasiun ini berada di lembah yang aman dan dekat zona panas bumi alami. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.19 di mana ini ada diagram pie sumber energi di Amerika Serikat pada tahun 2001. Nah, gambar ini menunjukkan proporsi sumber energi utama di Amerika Serikat pada tahun 2001. Di mana dia itu berbentuk lingkaran yang memperlihatkan bagaimana berbagai sumber energi itu berkontribusi terhadap kebutuhan energi negara Amerika Serikat. Di sini kita akan melihat adanya minyak dengan persentase 41% yang menjadi sumber energi terbesar. Selain itu dia juga digunakan untuk transportasi seperti bensin, diesel, dan industri. Kemudian ada gas alam sebesar 25% yang menempati posisi kedua. Dia digunakan untuk pembangkit listrik, pemanas, dan juga industri. Yang ketiga ada batu bara dengan persentase 23%. Jadi ini merupakan sumber energi penting untuk pembangkit listrik. Dia berkontribusi besar namun memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Lalu ada nuklir dengan persentase 9%. Dia merupakan sumber energi tanpa emisi karbon langsung, dan kontribusinya itu lebih kecil daripada fosil tetapi lebih stabil. Kemudian yang terakhir ada hidroelektrik dengan persentase 3%. Nah, sumber energi terbarukan utama dalam grafik ini itu memiliki persentase yang kecil karena keterbatasan lokasi bendungan yang besar. Jadi kesimpulannya pada gambar 21.19 ini adalah energi fosil itu mendominasi hingga total sekitar 89%, sedangkan energi non-fosil itu hanya berkontribusi 12%. Sumber energi terbarukan lain seperti geotermal, angin, dan surya tidak dimasukkan karena masih sangat kecil pada periode tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 21.20. Ini merupakan pembangkit listrik tenaga pasang surut di mana di sini ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A di sini itu merupakan saat air itu pasang atau incoming tide. Jadi air laut itu naik atau pasang dan bergerak masuk ke bay atau teluk. Jadi air ini melewati gerbang pasang surut yang berisi turbin. Aliran air saat memasuki ini memutar turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanis. Turbin menggerakkan generator di powerhouse untuk menghasilkan listrik. Pada tahap ini energi diperoleh dari aliran masuk air pasang. Kemudian pada gambar yang B ada saat air itu surut atau outgoing tide. Air di dalam bay itu menjadi lebih tinggi dari air laut. Perbedaan ketinggian ini itu disebut dengan head. Nah, ketika gerbang itu tadi dibuka, air itu keluar kembali menuju laut. Aliran keluar ini juga memutar turbin yang menghasilkan listrik lagi. Energi yang diperoleh dari aliran ini keluar air surut. Jadi inti proses dari A dan B itu energi pasang surut memanfaatkan perbedaan level air antara pasang dan surut. Turbin dapat bekerja dua arah, yaitu saat air masuk dan saat air keluar. Sistem ini cocok digunakan di lokasi dengan pasang surut air yang besar. Berikutnya saya akan membahas mengenai tabel 21.3 mengenai mineral biji umum. Jadi di sini tuh menampilkan jenis logam kayak mineral biji atau ore mineral, tempat logam tersebut diperoleh, serta komposisi kimianya. Mineral biji adalah energi yang mengandung logam bernilai ekonomis dan dapat diekstraksi. Jadi dengan adanya tabel ini kita akan melihat adanya aluminium yang pertama. Jadi di sini tuh bijinya itu adalah bauksit, komposisinya adalah AlO(OH) dan AlOH3 atau aluminium hidroksida.
Nah, bauksit adalah sumber utama aluminium yang terbentuk dari pelapukan intensif batuan kaya aluminium. Yang kedua ada kromium. Jadi kromium ini berasal dari biji kromit. Dia berasal dari komposisi FeCr2O4. Ini merupakan besi kromium. Jadi merupakan oksida campuran dari besi dan kromium. Nah, koper yang ketiga ada copper atau tembaga. Jadi bijinya itu dari Cu atau tembaga, ada juga Cu2S atau chalcocite, dan juga ada CuFeS2, ada chalcopyrite. Chalcopyrite ini adalah biji tembaga yang paling umum di dunia. Yang keempat adalah emas atau Au. Bijinya adalah native gold. Komposisinya ya emas itu sendiri atau Au. Nah, emas ini sering ditemukan dalam bentuk unsur yang murni. Yang kelima ada iron atau besi. Jadi bijinya itu dari hematit Fe2O3 dan magnetit Fe3O4. Jadi ini merupakan dua mineral utama penghasil besi. Yang keenam ada lead atau timbal. Jadi bijinya adalah galena, komposisinya adalah PbS. Nah, ini merupakan sumber utama dari timbal. Kemudian yang ketujuh ada manganis atau ya mangan lah ya. Nah, bijinya adalah pirolusite. Jadi komposisinya adalah mangan oksida. Dia itu digunakan dalam industri baja dan baterai. Yang kedelapan adalah merkuri atau air raksa. Bijinya adalah kinambar. Komposisinya adalah HGS atau heksasulfida. Nah, ini merupakan mineral berwarna merah terang, penghasil utama merkuri. Yang kesembilan adalah nikel. Bijinya adalah pentlandite. Komposisinya adalah FeNis. Nah, campurannya adalah besi dan nikel dalam bentuk sulfida. Nah, yang ke-10 adalah silver atau perak. Bijinya adalah native silver atau ya perak tadi itu sendiri. Terus habis itu ada argentit atau Ag2S. Adalah perak sulfida. Sumber alaminya adalah perak berupa bentuk unsur dan sulfida. Yang ke-11 adalah tin atau timah. Bijinya adalah kasiterit. Komposisinya adalah SNO2. Nah, sumber utama dari timah ini adalah logam timah itu sendiri. Yang ke-12 adalah uranium atau bijinya itu berasal dari pitchblende atau U3O8, karnotit itu dari KuO22, FO42, dan juga dikali 3H2O. Ini merupakan mineral radioaktif yang mengandung uranium. Yang ke-13 atau yang terakhir adalah zinc atau seng. Ini berasal dari biji sphalerite. Komposisinya adalah ZNS atau seng sulfida. Nah, sumber utamanya adalah seng itu sendiri. Berikutnya saya akan membahas mengenai tabel 21.4 di mana ini merupakan cara terbentuknya endapan biji dan logam yang dihasilkan. Jadi, tabel ini menunjukkan berbagai proses geologi yang membentuk endapan biji serta jenis logam yang biasanya ditemukan pada tiap proses tersebut. Jadi, di sini yang pertama adanya kristal settling within cooling magma atau pengendapan kristal di dalam magma yang mendingin. Jadi ketika magma nih, dia udah mulai mendingin, mineral tertentu itu mengkristal lebih awal dan mengendap ke dasar intrusi magmatik. Nah, endapan ini sering menghasilkan logam-logam berat yang tidak larut dalam magma. Nah, terdapat beberapa logam yang dihasilkan mulai dari kromium, platinum, dan besi. Nah, kemudian yang kedua ada hydrothermal deposits, yaitu endapan hidrotermal di mana kontak metamorf, urat hidrotermal, endapan terdispersi, endapan mata air panas. Nah, fluida panas yang kaya akan mineral itu bergerak melalui retakan batuan dan mengendapkan logam saat mendingin. Nah, ini adalah salah satu mekanisme yang paling umum dalam pembentukan endapan logam. Nah, terdapat beberapa logam yang dihasilkan, mulai dari tembaga, lead, zinc, gold, silver, iron, molybdenum, tungsten, tin, merkuri, dan kobalt. Yang ketiga ada pegmatitis. Nah, jadi pegmatit itu merupakan intrusi granit berbutir sangat kasar. Nah, dia itu terbentuk dari cairan magma, sisa yang sangat kaya unsur volatil dan logam langka. Ini menghasilkan mineral dan logam yang bernilai tinggi. Nah, terdapat beberapa logam yang dihasilkan, mulai dari lithium dan rare metals, yaitu logam langka seperti tantalum, niobium, dan beryllium. Kemudian yang keempat ada chemical precipitation as sediment, yaitu presipitasi kimia sebagai sedimen. Logam itu mengendap
dari larutan air, laut, danau, dan air tanah ketika kondisi kimia berubah, misalnya pH atau oksigennya. Nah, terdapat beberapa logam yang dihasilkan mulai dari besi, mangan, dan tembaga. Yang kelima adalah placer deposit atau endapan placer. Ini merupakan hasil pemisahan mekanik oleh air. Jadi logam berat dan tahan pelapukan itu terakumulasi di dasar sungai atau pantai akibat proses pengaliran. Nah, biasanya menghasilkan mineralnya berat dan tidak mudah terkorosi. Logam-logam yang dihasilkan ada emas, tin, platinum, dan titanium. Yang keenam ada concentration by weathering and groundwater atau konsentrasi oleh pelapukan dan air tanah. Pelapukan kimia dapat melarutkan mineral tertentu lalu mengkonsentrasikannya pada zona tertentu. Air tanah dapat mengangkut dan mengendapkan kembali logam. Nah, terdapat beberapa logam yang dihasilkan mulai dari aluminium, nikel, tembaga, silver, uranium, iron, mangan, lead, tin, dan merkuri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.21, di mana ini merupakan mineral pembentuk awal. Seperti kromit dapat mengendap melalui magma untuk terkumpul berlapis-lapis di dekat bagian bawah kusem pendingin. Jadi, di sini tuh terlihat bagaimana butiran kromit itu terus turun dari magma yang mendingin dan membentuk lapisan biji kromit di dasar sil. Jadi ini berhubungan bahwa mineral yang mengendap paling awal dari magma seperti kromit dapat jatuh ke dasar saat magma itu mulai mendingin. Proses ini yang disebut dengan pengendapan kristal, yaitu ketika mineral yang mengkristal lebih awal itu memiliki densitas yang tinggi, sehingga tenggelam dan mengumpul sebagai lapisan-lapisan di bagian bawah suatu intrusi magmatik. Nah, hasil dari proses ini adalah kromium dan platinum. Jadi kromium ini ditemukan dalam bentuk biji kromit di dasar sil atau intrusi magmatik. Sedangkan platinum juga sering ditemukan bersama kromit karena kedua mineral ini mengendap lebih awal dari magma mafic atau ultramafik. Jadi contoh endapan terbesar di dunia sebagian besar cadangan kromium dan platinum itu berasal dari kompleks Bushveld di Afrika Selatan, di mana ini merupakan intrusi raksasa dan merupakan sumber utama dunia dari cadangan kromium dan platinum. Kemudian ada intrusi di Montana, Amerika Serikat yang mengandung endapan kromit secara signifikan. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.22, di mana di sini ada gambar A dan gambar B. Ini merupakan dua kemungkinan asal-usul cairan hidrotermal. Nah, gambar yang A itu merupakan air magmatik atau magmatic water. Jadi terbentuk pada tahap akhir kristalisasi magma. Saat magma hampir seluruhnya mengkristal, air sisa yang kaya logam ini diperas keluar dari Pluton. Logam seperti tembaga, emas, perak, dan molybdenum tidak masuk ke dalam mineral pembentuk Pluton, seperti feldspar, sehingga terkonsentrasi dalam fluida magmatik sisanya. Fluida panas yang kaya akan silika dan logam ini bergerak ke batuan sekitarnya atau country rock dan mengendapkan biji ketika mendingin. Nah, ini yang menghasilkan biji sulfida logam yang bercampur dengan kuarsa, misalnya tembaga sulfida dan kuarsa susu. Nah, gambar yang B itu merupakan air tanah panas, di mana magma atau Pluton panas itu memanaskan air tanah. Nah, panas dan magma ini menciptakan sirkulasi konvektif, di mana air panas itu mulai naik dan air dinginnya itu turun. Nah, air tanah panas ini dapat bercampur dengan air magmatik dan melarutkan logam dari batuan, sehingga mengendapkannya kembali saat air itu mendingin. Hingga hasil akhirnya itu tetap sama, terbentuk endapan logam akibat perpindahan larutan panas kaya akan mineral.
Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.23 di mana ini merupakan endapan biji hidrotermal. Di sini ada gambar A, B, C, dan D ya. Sebenarnya cairan hidrotermal itu menghasilkan 4 tipe endapan biji, yaitu endapan metamorf kontak, yang kedua urat hidrotermal, yang ketiga endapan tersebar, dan yang keempat endapan mata air panas. Nah, endapan metamorf kontak itu terbentuk di zona kontak antara polutan panas dan batuan di sekitarnya. Yang kedua, urat hidrotermal. Itu tuh logam mengendap dalam rekahan atau retakan sebagai urat kuarsa ditambah dengan sulfida. Yang ketiga, endapan yang tersebar. Itu tuh partikel-partikel biji yang tersebar halus dalam volume besar batuan. Yang keempat, endapan mata air panas, di mana dia itu mengendap dari air panas di permukaan yang sering membawa logam seperti merkuri. Nah, di gambar A itu terlihat adanya endapan yang tersebar. Logam tersebar halus dalam volume batuan yang sangat besar, di mana dia itu tidak mengisi rekahan seperti urat, tetapi berupa butiran kecil dalam seluruh massa batuan. Nah, umumnya endapan ini tuh ditemukan di dekat batuan peku porfiri. Nah, logam-logam utamanya itu ada tembaga, yang merupakan sumber tembaga terbesar di dunia. Nah, logam yang menyertainya ada timbal, zinc, molybdenum, perak, emas, dan besi. Nah, prosesnya ini dimulai dari cairan panas itu meresap ke dalam batuan dan mengendapkan mineral logam secara merata. Sedangkan jika kita melihat gambar yang B, itu ada endapan mata air panas. Jadi larutan panas naik ke permukaan dan mengendapkan mineral saat mendingin. Dia ini terjadi pada daratan, di mata air panas, geyser, area vulkanik, dan dasar laut itu di black smokers, di punggung tengah samudra. Proses ini itu menghasilkan endapan sulfida logam yang besar, misalnya besi, tembaga, dan zinc. Nah, hal ini itu sering dikaitkan dengan sistem hidrotermal yang aktif. Jadi, pada gambar yang C, ini menunjukkan endapan biji yang tersebar di sekitar pluton magma. Mineral logam tidak terkumpul dalam urat, tetapi merata. Nah, proses terbentukannya itu dimulai dari pluton magma yang naik ke kerak dangkal dan melepaskan fluida panas yang kaya akan logam. Fluida ini kemudian menyebar ke seluruh batuan samping. Nah, mineral logam mengendap secara difusi, bukan dalam retakan tunggal. Hasilnya adalah zona batuan yang mengalami alterasi dan mengandung mineral biji tersebar. Endapan ini sering dikaitkan dengan porphyry copper deposit yang merupakan salah satu sumber tembaga terbesar di dunia. Nah, apabila kita melihat dari sisi gambarnya sendiri ya, di sini kan ada zona yang berwarna oranye atau merah muda, ini merupakan daerah alterasi intens. Nah, titik atau tekstur yang menyebar ini merupakan biji yang tersebar, dan di sini tidak ada jalur panjang seperti urat. Nah, gambar yang D ini merupakan endapan biji yang terbentuk di dasar laut, terutama di sekitar mata air panas pada punggungan tengah samudra. Proses terbentuknya itu dimulai dari air laut yang meresap ke dalam retakan kerak samudra. Nah, air ini kemudian dipanaskan oleh magma di bawah dasar laut. Air panas ini kemudian melarutkan logam seperti besi, tembaga, zinc, dan timah. Nah, saat fluida panas ini keluar ke air laut yang dingin melalui hot spring, mineral logam ini mengendap dengan cepat membentuk cerobong hitam atau block smokers, kemudian endapan sulfida masif. Endapan ini dapat menimbun dan membentuk lapisan biji yang bernilai ekonomis. Nah, kemudian dari sisi gambarnya sendiri, terlihat adanya magma di bawah kerak. Ini merupakan sumber panas. Nah, air panas bergerak ke atas melalui retakan. Di permukaan dasar laut muncul hot spring dengan endapan ore di sekitarnya. Nah, endapan biasanya terbentuk sebagai tumbukan sulfida logam. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.24 di mana ini merupakan vena kuarsa hidrotermal dalam granit. Jadi di sini terlihat bahwa adanya kayak batu ya, terus di sini tuh ada kayak berbentuk seperti aliran vena yang ada di tangan gitu biasanya, yang kayak
ada suatu aliran-alirannya lah ya, dan di sini dia berwarna coklat. Nah, ini itu disebut dengan urat hidrotermal. Jadi ini merupakan larutan panas yang kaya logam untuk mengisi rekahan, sambungan, dan patahan dalam batuan. Urat hidrotermal ini membentuk urat kuarsa atau mineral terang yang memotong batuan induk. Jadi ini itu bisa jauh dari intrusi magma. Kadang sumbernya pun tidak terlihat. Logam yang paling umum di sini itu adalah timbal, zinc, perak, emas, heksa, dan tembaga. Nah, contohnya bila kita melihat di sini, itu adanya garis-garis terang yang mengisi retakan pada batuan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 21.25. Ini merupakan biji besi berpita yang berusia 2250 juta tahun yang berasal dari Michigan. Nah, di sini terlihat adanya pola pita berwarna merah kehitaman yang melipat. Warna merah berasal dari oksida besi, sedangkan lapisan terang biasanya ini charred. Nah, di sini itu ada asal-usul biji besi berpita yang merupakan terbentuk dari persipitasi kimia dalam cekungan air dangkal selama era Prakambrium. Nah, proses utamanya itu dimulai dari adanya besi nih yang terlarut di air, kemudian mengendap menjadi mineral oksida besi. Nah, silika yang terlarut itu mengendap menjadi charred. Nah, inilah yang bentuk endapan berlapis-lapis yang menghasilkan pita bergantian. Nah, sumber besi itu berasal dari aktivitas vulkanik bawah laut dan pelapukan batuan di benua sekitarnya. Sedangkan lingkungan pembentukannya itu dari cekungan dangkal yang terisi air, bisa air tawar maupun air laut. Nah, pita ini berbentuk seperti lapisan berulang. Ini kemungkinan disebabkan oleh variasi ritmis pada aktivitas vulkanik, lintasan sungai, sirkulasi air cekungan, aktivitas mikroorganisme awal, dan juga kombinasi berbagai faktor. Kemudian di sini juga adanya perubahan setelah pembentukan, di mana BIF yang kita lihat sekarang telah mengalami pelipatan, patahan, metamorfisme, dan pelarutan selektif. Sehingga struktur aslinya itu sulit untuk ditafsirkan. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.26, di mana ini merupakan pengayaan supergen. Nah, proses utama dari pengayaan supergen adalah air tanah melarutkan tembaga dari bagian atas endapan porfiri. Nah, besi yang tertinggal dan teroksidasi ini membentuk gosan. Tembaga yang terlarut kemudian bergerak turun menuju water table. Di zona yang jenuh, tembaga ini bereaksi dengan kalkoborit dan mengendap sebagai kalkosite. Jadi itu terbentuk zona pengayaan dengan kadar tembaga yang lebih tinggi. Reaksi utamanya adalah ketika tembaga yang sifatnya aqueous, yang bentuknya aqueous itu tuh diberikan kalkoporit, kemudian menghasilkan kalkosite dengan besi. Nah, hasil pengayaan itu dari sisi endapan awal itu 0,3% tembaga, sedangkan setelah pengayaan itu 1% tembaga. Jadi dia lebih tinggi, dalam artian menjadi lebih ekonomis. Nah, selain itu, perak pun juga seringkali ikut terkonsentrasi. Nah, sedangkan dari gambarnya sendiri itu terlihat adanya gosan, itu merupakan zona oksidasi kaya besi di permukaan. Leach zone, tembaganya itu mulai hilang. Enrich zone itu kalkosite, di mana tembaganya itu tinggi. Dan disseminated ore, kalkoporit itu tersebar dalam bantuan porfiri. Kemudian ada pluton, itu sumber mineralisasi. Nah, endapan lain yang bisa disebut adalah placer dan laterit. Nah, sedangkan dari gambar 21.27 itu ada jenis tambang. Jadi di sini tuh ada 4 ya, dari gambar A, B, C, dan D. Nah, gambar yang A itu terdapat tambang bawah tanah, yaitu underground mining.
Dia digunakan jika biji berada jauh di bawah permukaan dan tidak ekonomis di tambang terbuka. Cirinya adalah membuat terowongan atau lorong menuju tubuh biji. Nah, dia itu untuk mineral yang bernilai tinggi, seperti emas, perak, tembaga, nikel, dan uranium. Nah, resikonya adalah temperatur yang terlalu tinggi. Ini menyebabkan sirkulasi udaranya itu buruk. Gasnya beracun, longsor, dan banjir. Nah, hal tambang yang bawah tanah ini membutuhkan sistem ventilasi, pompa, dan keamanan yang lebih kompleks. Sedangkan pada gambar yang B itu adalah tambang lubang terbuka. Dia ini menambang dengan cara membuat lubang besar di permukaan. Ciri utamanya adalah untuk biji yang besar dan dekat dengan permukaan. Selain itu juga menggunakan pola benching atau tangga. Dia itu berada dalam kedalaman yang dapat mencapai ratusan meter. Dia cocok untuk tembaga porfiri, emas, besi, batu kapur, dan granit. Dia juga menghasilkan banyak material buangan. Selain itu, pada gambar yang C ini merupakan tambang strip. Jadi dia mengupas lapisan tanah penutup secara memanjang. Ciri-ciri utamanya adalah untuk endapan berlapis dan dangkal umum digunakan pada batu bara dan bauksit, dan penggalian ini dilaksanakan dengan horizontal dan lebih dangkal dibandingkan dengan open pit. Sedangkan yang terakhir yaitu tambang plecer, dia itu untuk mengambil mineral dari sedimen aluvial. Dengan ciri-ciri utamanya yaitu dengan menggunakan kapal keruk atau alat pencuci. Dia menargetkan mineral berat seperti emas, platinum, berlian, batu permata, rutil, kasiterit. Nah, mineral ini berasal dari hasil erosi batuan induk di hulu dan terakumulasi oleh aliran air. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.28, di mana ini merupakan desain tambang batuan dasar yang khas. Jadi apabila kita melihat dari arah atas ke bawah, di sini paling atas ada open pit. Open pit adalah lubang terbuka di permukaan yang merupakan bukaan awal dari permukaannya dapat digunakan sebagai akses atau tempat pembuangan mineral. Lalu di bawahnya ada adit. Ini merupakan terowongan mendatar dari lereng bukit yang menjadi akses masuk langsung menuju sistem bawah tanah. Kemudian ada drift. Ini merupakan terowongan mendatar yang mengikuti arah tubuh biji pada level tertentu dengan fungsi menjadi akses pekerja, transportasi biji, dan jalur ventilasi. Kemudian di bawahnya ada shaft. Ini merupakan lubang vertikal utama yang menghubungkan permukaan dengan seluruh level tambang. Dan dia dipakai untuk mengangkut orang dan peralatan, mengangkut biji, dan ventilasi. Kemudian ada level 1, 2, dan 3. Ini merupakan tingkat-tingkat tambang yang dipotong secara horizontal. Jadi setiap level itu memiliki jaringan drift dan akses menuju stopes. Nah, kemudian ada stope. Ini merupakan ruangan tempat pengambilan biji dilakukan. Stopes dibuka mengikuti bentuk tubuh biji dan dapat berada di berbagai level. Lalu ada winch. Ini merupakan lubang vertikal atau miring yang menghubungkan level-level bawah. Dia digunakan untuk transport biji antar level, drainase, dan akses pekerja. Kemudian ada ore biji. Ini merupakan tubuh biji yang menjadi target penambangan. Kemudian ada sump. Ini merupakan ruang di bagian paling bawah yang berfungsi menampung air tambang. Biasanya berisi air dan dipompa keluar secara berkala. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 21.29, di mana ini merupakan peta ya yang berisi beberapa lokasi biji logam. Jadi di sini itu kan menampilkan adanya peta Amerika Serikat yang menunjukkan sebaran daerah penghasil biji logam, di mana di sini ada besi yang terpusat di wilayah Danau Superior yaitu di Minnesota. Kemudian ada tembaga yang muncul terutama di negara bagian Arizona, Utah, dan wilayah barat lainnya. Kemudian ada aluminium yang berada di Arkansas, kemudian timbal yang berada di Missouri, Idaho, Utah, dan Colorado, perak yang banyak ditemukan sebagai produk sampingan penambangan timbal dan tembaga yang lebih sering ditemukan di Idaho. Kemudian yang terakhir ada emas yang berada di Nevada dan California. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 21.30, di mana ini merupakan tambang-tambang terbuka di Morenci, Arizona. Jadi di sini ini merupakan salah satu tambang
tembaga terbesar di Amerika Serikat dan dunia. Dia ini menggunakan metode open pit mining, di mana menciptakan bentuk teras berunda hasil pengupasan lapisan batuan. Penggalian dilakukan pada endapan tembaga tipe berporfiri, di mana mineral tembaga tersebar halus dalam batuan dalam volume besar. Tembaga yang ditambang terutama berupa kalkoporit, atau biji sulfida utama. Nah, foto ini menunjukkan skala besar operasi terlihat dari ukuran alat berat di dasar lubang. Nah, contoh klasik penambangan mineral yang diperlukan dalam jumlah besar untuk industri listrik dan logam paduan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 21.31. Ini merupakan ada slice box. Slice box merupakan alat penambangan emas pada endapan pleasure yang memanfaatkan aliran air untuk memisahkan emas dari kerikil sungai. Saat air membawa material melewati kotak berisi rifles, kerikil akan tersapu pergi, sedangkan emas yang lebih berat tertahan di belakang penghalang tersebut. Metode ini jauh lebih efisien daripada panning dan banyak digunakan di daerah penghasil emas seperti Alaska. Sedangkan gambar 21.32 yang merupakan penambangan hidrolik bekerja dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi ke lereng yang mengandung kerikil emas hingga materialnya runtuh dan terbawa arus. Seluruh material ini kemudian dialirkan menuju sluice box untuk pemisahan emas. Meskipun sangat efektif untuk menghasilkan volume material besar, metode ini menimbulkan kerusakan lingkungan seperti erosi hebat dan sedimentasi sungai, sehingga penggunaannya dibatasi di banyak wilayah. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 21.23 mengenai floating gold dredge. Nah, floating gold dredge adalah alat penambangan emas pleasure berskala besar yang beroperasi di atas platform terapung. Mesin ini mengambil kerikil sungai menggunakan bucket atau sistem hisap, lalu memisahkannya di atas kapal menggunakan prinsip gravitasi untuk mengumpulkan emas. Sisa material atau tailing dibuang di belakang kapal dan membentuk gundukan besar, sehingga mengubah bentang alam daerah yang ditambang. Jadi ini lumayan berbahaya ya. Berikutnya gambar 21.34 mengenai tambang pasir dan kerikil di esker. Tambang di esker gletser ini memperlihatkan bagaimana pasir dan kerikil ditambang sebagai bahan utama pembuatan beton, mortar, dan berbagai konstruksi. Endapan yang berasal dari proses glasial tersebut digali dengan metode open pit untuk memperoleh material dalam jumlah besar dengan aksesnya mudah. Sumber pasir dan kerikil seperti sungai, bukit, pasir, dan endapan gletser sangat penting karena menyediakan agregat yang dibutuhkan industri bangunan. Berikutnya gambar 21.35 yang merupakan kueri batu kapur. Gambar ini menunjukkan kueri batu kapur besar yang mengekspos lapisan batu kapur tebal melalui penggalian bertingkat. Sebuah ekskavator digunakan untuk memotong dan memindahkan batu, sementara garis horizon di bagian atas dinding tambang menandai permukaan tanah awal sebelum digali. Jalan tambangnya berkelok memberi akses bagi alat berat, dan keseluruhan pemandangan menegaskan peran tambang terbuka dalam memasok batu kapur untuk konstruksi dan industri. Jadi, dari pembahasan saya mengenai gambar 21.1 hingga 21.35 dan tabel 21.1 hingga 21.3, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan semua ini menggambarkan asal-usul sumber daya alam, mulai dari pembentukan mineral dan endapan biji melalui proses magmatik, hidrotermal, sedimenter, hingga placer, serta menunjukkan persebaran mineral yang tidak merata di kerak bumi. Rangkaian gambar juga menampilkan sumber daya energi seperti batu bara, minyak, dan gas, termasuk proses pembentukannya, migrasi hidrokarbon, jenis perangkap, serta metode eksplorasi. Selain itu, ditunjukkan pula pembentukan batu bara, jenis bahan galian industri, hingga aktivitas penambangan seperti tambang terbuka dan bawah tanah beserta dampak lingkungannya. Gambar berikutnya, ini tuh memperlihatkan penggunaan material konstruksi seperti pasir, kerikil, dan batu pecah. Diikuti ilustrasi tambang batu kapur besar yang menjadi bahan utama bangunan, semen, dan industri. Secara keseluruhan, gambar-gambar ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana sumber daya geologi terbentuk, diekstraksi, dimanfaatkan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Tonton saya di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.